Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol merah subscribe di bawah ini agar membantu channel ini semakin berkembang. Dan semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah, kemudian juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini kita akan mereaction ya tentang virus-virus yang ada atau virus corona, teman-teman ya. Varian-variannya. Seperti apa videonya, langsung kita lihat videonya berikut ini, teman-teman. Oke. Ini adalah virus corona ya, COVID-19 yang terus bermunculan, teman-teman ya. Sejak pandemi berkecamuk pada awal tahun 2020 kemarin, hingga hari ini COVID-19 masih menjadi hal yang sangat meresahkan. Ya. Tidak selesainya jadi corona masih meresahkan, teman-teman ya. Seperti sekarang, mendorong banyaknya masalah baru di masyarakat luas. Ya, salah satu alasan mengapa pandemi ini tidak berakhir tentu saja adalah orang-orang yang tidak taat prokes ataupun mereka yang anti vaksin. Namun bukan itu saja, ada juga faktor lain yang membuat pandemi ini sulit berakhir, yaitu virus COVID itu sendiri. Pada Desember 2020 kemarin, virus COVID-19 dinyatakan bisa bermutasi dan membuat varian COVID lainnya dengan daya tahan ataupun penyebaran yang lebih cepat. Nah, hari ini daftar populer udah ngumpulin nih berbagai varian COVID yang sudah ditemukan dari sejak awal pandemi hingga sekarang. Seperti yang ada di Inggris, India, Amerika, bahkan Indonesia. Bagi kamu yang penasaran, mari kita simak bersama dalam video kali ini varian COVID. Varian COVID. Nah, simak berikut, teman-teman. Pertama, mari kita mulai dari Alpha varian. Mutasi virus yang dikenal dengan kode B.1.1.7 ini merupakan mutasi virus yang berasal dari Inggris. Nama Alpha didapatkan oleh varian virus ini karena B.1.1.7 diyakini sebagai mutasi COVID-19 pertama yang didapatkan oleh para ahli dan dinyatakan sebagai virus COVID yang lebih berbahaya dengan kecepatan penyebaran yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran Alpha varian yang sudah menjangkit sekitar 120 negara dengan jumlah kasus lebih dari 1 juta kasus positif. Ya, di Indonesia varian Alpha ini juga masuk dan banyak tersebar di Pulau Jawa. Untuk gejalanya sendiri, Alpha varian ini memiliki gejala seperti batuk, demam, sulit bernafas, kehilangan indera pengecap dan penciuman, serta keluhan pada saluran pencernaan. Berikutnya adalah Beta varian yang pertama kali dideteksi di Afrika Selatan. Mutasi virus yang dikenal dengan garis keturunan B.1.351 ini pertama kali ditemukan di Teluk Nelson Mandela, Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan pada Oktober 2020 kemarin dan telah menyebar ke 103 negara lainnya. Untuk Indonesia sendiri, varian COVID ini baru dikonfirmasi masuk ke Indonesia pada 3 Mei 2021. Secara gejala, varian Beta ini tidak memiliki perbedaan signifikan dengan varian COVID lainnya. Namun meskipun begitu, pihak WHO menegaskan kalau mutasi yang satu ini memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibanding varian corona sebelumnya. Iya, karena mutasi varian Beta ini mengubah struktur protein utama dari virus awal COVID-19 yang menyebabkan varian Beta ini bisa lolos dari sistem antibodi, bahkan bisa mengurangi efektivitas vaksin COVID-19. Hal inilah yang membuat Beta varian ini virusnya bisa melawan vaksin, teman-teman ya. Satu varian COVID dengan penyebaran paling cepat dan jadi juga salah satu sudah vaksin, penyebab utama peningkatan angka kematian akibat COVID-19 di dunia. Kalau terlalu pede dari Afrika Selatan, mari kita ke pakai Brasil masker, untuk melihat varian COVID-19 lainnya, yaitu varian Gamma. Dari segi kode garis keturunan, varian Gamma ini memiliki kode B.1.352. Dari track recordnya, varian ini pertama kali ditemukan pada tanggal 6 Januari 2021 dan telah menyebar ke lebih dari 62 negara. Secara mutasi, Gamma varian ini memiliki kemampuan untuk mengelabui sistem imun bagi orang-orang yang terjangkit gelombang pertama COVID-19. Makanya, varian ini ya digadang-gadang menjadi salah satu penyebab kasus berulang di beberapa negara. Nah, jadi setelah sembuh kena COVID pada lagi, masa vaksinasi seperti sekarang, varian Gamma ini dinilai lebih lemah terhadap orang-orang yang telah melakukan vaksin. 2 dari sekian banyak vaksin yang ada, vaksin Pfizer dan Moderna dianggap menjadi vaksin paling efektif dalam menaklukkan varian Gamma. Sekarang saatnya kita masuk pada varian COVID yang paling menghebohkan, yaitu varian Delta yang berasal dari India.
dan ditemukan pada Oktober 2020 kemarin. Bulan kemarin kata atau mungkin heboh masih emang menjadi kata yang paling cocok untuk varian Delta. Ini masih varian COVID-19 ini sungguh meresahkan karena tingkat penyebarannya yang sangat tinggi. Dari beberapa sumber, penyebaran dari COVID ini atau varian COVID ini mencapai angka fantastis, yaitu 20 hingga 100% lebih dalam tingkat menularnya ketimbang varian Alpha. Nilai penularan yang sangat tinggi ini disebabkan oleh cepatnya varian Delta berkembang biak dan mudahnya masuk ke tubuh manusia. Hal ini dibuktikan di mana varian virus ini ditemukan pada 90 negara dengan jumlah kasus hingga puluhan juta kasus positif. Untuk Indonesia sendiri, varian COVID-19 ini sudah ada sejak tahun awal di tahun 2021. Secara gejala, varian Delta ini juga memiliki gejala yang lebih banyak ketimbang varian-varian sebelumnya. Mulai dari sakit kepala, flu parah, sakit tenggorokan, demam, batuk, sakit perut, muntah, mual, nyeri sendi, gangguan pendengaran, hingga hilang selera makan. Karena ini nyawa taruhannya. Jadi ya bisa dipastikan kalau varian Delta ini menjadi salah satu varian COVID paling menjengkelkan yang ada di muka bumi berbahaya, ini. Jika ada yang bertanya tentang vaksin, ya untung aja varian COVID ini dinilai bisa dinetralisir oleh vaksin seperti vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer yang dinilai mampu memberikan perlindungan sekitar 60 hingga 79%. Oke teman-teman, ya. Jika varian Delta tadi sudah membuat kamu jengkel, sekarang mari kita pindah ke keluarga dari varian Delta, yaitu Delta Plus atau B.1.617.2.1. Jadi tadi Delta, Alpha, Gamma. Ya, varian yang satu ini merupakan varian turunan dari varian Delta yang baru aja kita bahas. Layaknya smartphone masa kini, sepertinya varian Delta Plus yang baru ditemukan pada 5 April 2021 silam ini merupakan versi terupgrade dari varian Delta. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran varian Delta Plus yang lebih tinggi dan juga gejala yang ditimbulkan varian ini lebih banyak. Secara spesifik, gejala yang ditimbulkan Delta Plus ini adalah batuk, diare, demam, sakit kepala, ruam kulit, perubahan warna jari, tangan, dan kaki, kemudian nyeri dada, hingga sesak nafas. Hal ini juga diperburuk dengan kemungkinan bahwa Delta Plus ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel-sel sehat dan juga membuat obat-obatan antibodi tidak terlalu efektif. Dalam penyebarannya, Delta Plus ini sudah dideteksi pada 11 negara, termasuk Indonesia. Menurut Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, varian Delta Plus ini memang sudah ditemukan di Indonesia pada beberapa tempat seperti Jambi dan Mamuju. Jadi teman-teman harus semoga hati-hati saja ya. Setelah mendengar segala bahaya dari varian Delta Plus ini, kita semua bisa saling menjaga dan membuat si Delta Plus ini tidak menyebar terlalu luas. Kalau dari tadi kita membahas varian COVID-19 yang berasal dari negara-negara lain, pada poin terakhir ini mari kita membahas varian COVID-19 yang asli berasal dari Indonesia, teman-teman. Yaitu varian B.1.466.2 Jadi ada sebagai negara dengan salah satu jumlah kasus COVID terbanyak. Ya, kita memang tidak bisa berharap kalau negara kita tidak membuat varian COVID baru. Nah, untung saja varian COVID lokal ini tidak seberbahaya varian Delta dan Delta Plus tadi, dengan bukti kalau varian COVID lokal ini hanya masuk pantauan dari WHO. Ya, dari segi tindakan, pantauan WHO ini mengindikasikan kalau varian lokal Indonesia tidak terlalu berbahaya, meskipun sudah memiliki lebih dari 900 kasus positif. Oke teman-teman, jadi kita itu harus saling menjaga ya kesehatan kita ya, untuk keluarga kita, terutama diri kita dan keluarga terdekat kita teman-teman. Kalau kita tidak menjaga dari dini, dari sekarang, atau efeknya nanti bisa ke masa depan teman-teman, dan itu nyawa taruhannya teman-teman ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terbebas dari COVID ya, dengan cara kita mawas diri ya, kemudian kita sadar diri bahwa di luar sana itu masih banyak COVID yang berkeliaran teman-teman ya, sehingga kita sebagai manusia harus berikhtiar ya, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak ya teman-teman, seperti itu. Kalau dirasa konten ini bermanfaat buat kalian, kami mohon bantuannya untuk subscribe, karena subscribe itu akan mengembangkan channel ini agar semakin besar teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Kami tidak ada di sini karena
atau tanpa kalian teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf dari kami kalau kami ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.